Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah di sini saya akan membahas tentang penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD. Langsung saja ke materi. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan anak usia dini. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD, seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan anak usia dini. Fungsi dari KTSP. KTSP diperlukan sebagai acuan atau panduan lembaga untuk yang pertama, menyelenggarakan program lembaga. Yang kedua, melaksanakan berbagai layanan lembaga. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi hasil belajar. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengembangkan KTSP. Dalam melakukan pengembangan KTSP, perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya keragaman geografis, keragaman potensi sumber daya. Yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antara satuan pendidikan. Yang keempat, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya. Yang kelima, karakteristik lembaga, misalnya lingkungan sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan, dan inklusif. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penyusunan KTSP. Prinsip-prinsip dalam penyusunan KTSP yang pertama, berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan khusus. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara konstekstual. Yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Yang keempat, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Yang kelima, memperhatikan tingkat perkembangan anak. Yang keenam, mempertimbangkan cara anak belajar. Yang ketujuh, holistik integratif. Yang kedelapan, belajar melalui bermain. Yang kesembilan, memberi pengalaman belajar. Yang kesepuluh, memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Alur dalam penyusunan KTSP. Alur dalam penyusunan KTSP yang pertama adalah analisis konteks. Yang kedua, penyusunan dokumen KTSP PAUD. Yang ketiga, pengesahan dokumen KTSP PAUD. Yang keempat, pemberlakuan KTSP. Yang kelima, pelaksanaan KTSP. Adapun isi dokumen dari KTSP, komponen dokumen 1 KTSP. Dokumen 1 KTSP adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan pendidikan anak usia dini. Komponen ini minimal. Dokumen 1 PAUD berisi visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan, indikator pencapaian perkembangan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Selanjutnya, isi dokumen 2 KTSP. Dokumen 2 disebut juga dokumen program. Dokumen ini merupakan dokumen yang berisi perencanaan yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Komponen dokumen ini mencakup program semester atau PROSEM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPN, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, penilaian perkembangan anak. Adapun pihak-pihak yang diharapkan dapat menyetujui hasil pengembangan KTSP PAUD yaitu
dan diminta membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda bukti pengesahan, diantaranya yaitu ketua penyelenggara atau ketua bidang pendidikan yayasan atau satuan pendidikan. Yang kedua, pengelola, yaitu kepala satuan PAUD baik pada satuan PAUD terpadu maupun pada satuan PAUD tersendiri. Yang ketiga, disahkan oleh dinas pendidikan setempat, yaitu kepala UPTD pendidikan tingkat kecamatan atau oleh penilik atau pengawas PAUD. Masa pemberlakuan KTSP. Masa pemberlakuan KTSP PAUD bersifat relatif, biasanya tidak melebihi batas waktu 5 atau 10 tahun. Masa berlakunya kurikulum dapat mengacu pada tenggang waktu masa akreditasi yang diatur dan diberlakukan di daerah tertentu baik secara lokal maupun nasional. Adapun untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu ketersediaan kurikulum pada suatu satuan pendidikan merupakan suatu keharusan karena kurikulum merupakan jantung dari terselenggaranya seluruh kegiatan pendidikan atau pembelajaran di suatu satuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan alat untuk membantu pendidik dan seluruh komponen satuan pendidikan dalam melakukan tugasnya serta memperlancar seluruh proses pembelajaran yang diselenggarakan. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang pengertian KTSP. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.